Ya, jadi jangan jatuh dari kasih karunia. Nah, ini yang saya katakan, kasih karunia itu kedudukannya tinggi. Hukum Taurat itu di bawah. Seperti selalu saya katakan tabut perjanjian, kan? Tutup pendamaian di atas. 2 loh batu di dalam. Semua pemberontakan manusia di dalam. Ditutup. Lebih tinggi kasih karunia. Ada darah. Tidak bisa melihat dosa di dalam. Jangan ditepis, jangan disingkirkan. Galatia 5 ayat 4 katakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Lihat ya, lepas dari Kristus. Itu yang membuat saya bertobat. Metanoia benar-benar. Bayangin lepas dari Kristus. Saya baca bahasa Inggrisnya, Kristus tidak berefek. Lepas dari Kristus, Kristus tidak berefek. Nggak selamat dong Pak. Kristus tidak berefek. Sama aja tadi dimuntahkan. Orang juga tanya, nggak selamat dong Pak. Saya percaya orang lahir baru percaya Yesus tetap selamat. Tetapi bagaimana tujuan Tuhan atau target Tuhan dalam kehidupan gereja tidak tercapai. Destined to reign. Ditakdirkan untuk berkuasa, tidak tercapai. Dan ngeri kan? Waduh, kalau saya sakit saya mau Kristus berefek Pak. Kalau saya punya masalah keuangan, saya mau Kristus berefek. Saya punya masalah anak-anak, saya mau Kristus berefek. Ini Kristus tidak berefek. Bukan karena saudara melakukan hukum Taurat lagi, baru mengharap. Wah, saya harus gini nih, saya harus berbuat baik nih, saya harus persepuluhan, saya mesti melakukan doa puasa nih, saya harus doa keliling nih supaya Tuhan berkenan kepada saya. Pekerjaan sia-sia itu semua saudara. Dead works. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, judulnya, subjudulnya kan You are fallen from grace. Ya bukan di luar kasih karunia aja, jatuh dari kasih karunia. Ya jatuh dari kasih karunia bukan jatuh kepada dosa, bukan. Jatuh dari kasih karunia ada jatuh kepada hukum Taurat, karena hukum Taurat di bawah kasih karunia. Ya. Paulus tidak pernah mengatakan kepada jemaat Korintus, kamu fallen from grace, kamu jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Tidak. Tetapi kepada jemaat Galatia, kamu jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Makanya Rasul Paulus tanya, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kalau mencari kesukaan manusia, gimana? Oh iya, nggak apa-apa harus lakukan hukum Taurat. Ya harus jadi orang baik. Nggak salah sih jadi orang baik. Tapi kalau melakukan sendiri, mengupayakan sendiri, apalagi supaya dibenarkan oleh Allah, jadi masalah. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Ini pertanyaan-pertanyaan retoris ya. Bapak sering ngomong retoris apa sih Pak? Jawabannya udah ada di pertanyaannya. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Allah. Pada dasarnya Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Jikalau aku mau menyenangkan manusia, aku pasti memberitakan hukum Taurat. Saya khotbah-khotbah gini mempersiapkan rekaman tiap minggu, 2 kali khotbah rekaman, mempersiapkan semua teman-teman di sini. Terus dimusuhin orang, dimarah-marahin orang, disesat-sesatin orang, mau ngapain saudara? Mendingan buat saya sendiri aja, bodo amat orang lain. Oh egois Pak, iya makanya. Tuhan mau memakai mulut lidah saya atau pemberita kasih karunia itu memberitakan kabar baik. Ya kalau mau disukai orang ya beritakan aja hukum Taurat. Do good, get good. Do bad, get beat. Lakukan yang baik, dapat baik. Lakukan yang buruk, dapat pukulan, hukuman. Kan itu yang dimau oleh daging ini. Padahal diberitakan kabar baik, masih nggak mau juga. Paulus tegas dalam masalah percampuran. Itu yang merusak iman Kristen. Saya juga tegas katakan, percampuran itu yang merusak iman Kristen. Kita semua menentang dosa. Dosa tidak stop kasih karunia, tetapi kasih karunia men-stop dosa. Ya, semakin orang terikat pada hukum Taurat, semakin kuat hukum Taurat. Semakin kuat hukum Taurat merangsang atau menggugah dosa dalam diri orang. Ya, makin kuat terikat sama hukum Taurat, makin kuat dirangsang,
digugah dosanya. Makanya siklus kekalahan itu terus terjadi di dalam kekristenan. Yesus kekalahan, Yesus kekalahan. Pendeta-pendeta yang khotbah makin keras tentang hukum Taurat. Wah, galak, itu hebat tuh Pak. Pendeta-pendeta yang hamba-hamba Tuhan yang keras-keras gitu tuh. Itu makanan keras tuh. Jemaat mesti digituin tuh. Wah, saudara bangga dengan pendeta-pendeta gitu. Saya percaya gini, semakin keras dia bergumul, semakin keras dosa-dosa yang dia sebut, yang dia ancam-ancam kepada jemaat itu, yang dia lagi gumuli. Nanti suatu ketika apa? Kita kaget, waduh, kok hamba Tuhan besar gitu ya? Kok hamba Tuhan terkenal gitu ya? Oh, kok hamba senior gitu, kok jatuh ya? Heran orang, ya? Kenapa saudara? Karena hukum Taurat dirancang untuk menyingkapkan dosa.